Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan senantiasa sehat pastinya ya. Dan juga puasanya saya berdoa senantiasa lancar tanpa ada halangan apapun. Kali ini saya akan membuat contoh perhitungan untuk PPh badan dengan tarif normal. Ya, tarif normal di sini yang saya maksud adalah tidak lagi menggunakan tarif yang PP 23 tahun 2018 yang 0,5%. Jadi di sini saya sebagai contoh itu adalah PT, di mana PT badan yang berbentuk PT masa penggunaan untuk tarif PP 23 tahun 2018 adalah selama 4 tahun. Jadi, jika perusahaan teman-teman sekalian berdiri tahun 2018, maka penggunaan tarif PP 23 yang 0,5% itu hanya sampai tahun 2020 saja. Maka tahun 2021 sudah harus menggunakan tarif normal. Tentunya perusahaan yang beromset di bawah 4,8 miliar pastinya. Baik, di sini saya mendapatkan tabel. Oke, namun sebelum kita lanjut, saya mohon dukungan untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Di sini saya ada tabel ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat untuk penghasilan bruto. Yang pertama kurang dari 4,8 miliar. Tarif yang berlaku tahun 2021 sampai 2022 adalah 11%. Kemudian untuk yang kedua, dengan omset lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Ini perhitungannya khusus teman-teman. Jadi di sini ada yang penghasilan yang mendapatkan fasilitas itu 11%, kemudian penghasilan yang tidak mendapat fasilitas sebesar 22%. Nah, selanjutnya untuk perusahaan yang beromset di atas 50 miliar, maka tarif yang berlaku adalah 22%. Ini untuk periode 2021 sampai 2022. Jika tidak ada perubahan nanti tahun 2022. Seperti itu. Baik, itu dia. Dasar hukumnya adalah PP nomor 30 tahun 2020. Oke, teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke kasus saja sebagai contoh ya. Ini dia. Yang pertama kita akan bahas untuk omset kurang dari 4,8 miliar. Di sini PTA omset 4,2 miliar pada tahun 2021. Total biaya 4 miliar. Selama tahun 2021, transaksi penjualan yang dipotong PPh adalah PPh 23 13 juta, PPh 22 6 juta. Kemudian hitung PPh terutang PTA pada tahun 2021. Untuk perhitungannya seperti ini. Penjualannya 4,2 miliar, biayanya 4 miliar, kemudian ada laba sebelum pajak 200 juta rupiah. PPh terutangnya teman-teman bisa langsung kalikan 11% kali 200 juta dikali 11, 22% PPh 22 juta PPh terutangnya. Nah, kemudian dikurangi dengan kredit pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. PPh 23-nya 13 juta, PPh 22-nya 6 juta, sehingga total kredit pajak 19 juta. Kredit pajak ini kita gunakan untuk mengurangi PPh terutang, sehingga pajak yang masih harus dibayar PTA adalah sebesar 3 juta rupiah. Dan angsuran PPh 22 bulanan sebesar 1,8 juta rupiah. Itu yang untuk omset kurang dari 4,8 miliar ya teman-teman. Jadi tarifnya 11%. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke kasus berikutnya. PTB dengan omset 7,3 miliar pada tahun 2021, kemudian total biaya 6,8 miliar. Selama tahun 2021, transaksi penjualan yang dipotong PPh adalah sebesar PPh 23-nya 32 juta, PPh 22-nya 21 juta.
Di sini kita lihat omsetnya 7,3 M, maka perhitungannya adalah tarif dengan penghasilan yang mendapat fasilitas 11%, penghasilan yang tidak mendapat fasilitas sebesar 22%. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi omsetnya lebih dari 4,8 sampai dengan 50 miliar. Oke, kita langsung saja. Hitung PPH terutang PTB tahun 2021. Penjualannya 7,3 M, biayanya 6,8 M, laba sebelum pajak 500 juta. Kemudian selanjutnya kita menghitung PKP, penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas. Caranya 4,8 miliar ini adalah yang mendapat fasilitas dibagi dengan total penjualan, kemudian dikali dengan 500 juta, yaitu laba sebelum pajak, sehingga untuk penghasilan yang mendapat fasilitas yang dikenakan pajak adalah 324.767.123 rupiah. Kemudian PKP yang mendapat fasilitas atau penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas adalah sebesar 500 juta dikurangkan dengan PKP yang mendapat fasilitas, didapatlah PKP yang didapatlah angka sebesar 171.232.877 rupiah. Kemudian PPH terutang yang mendapat fasilitas sebesar 36.164.384. Ini adalah dari 328 atau penghasilan yang mendapat fasilitas dikali dengan 11%. Ini ya. Nah, kemudian PPH yang tidak mendapat fasilitas langsung dikalikan dengan 22%. Nah, ini 171 dikali 22%. Sehingga PPH terutang tahun 2021 PTB adalah sebesar 73.835.616 rupiah. Dikurangi dengan kredit pajak, PPH 23-nya 32 juta, PPH 22-nya 21 juta, sehingga kredit pajaknya adalah sebesar 53 juta rupiah, dan pajak yang masih harus dibayar PTB adalah sebesar 20.835.616 rupiah. Sedangkan angsuran PPH bulanan PPH 25 sebesar 6.152.968. Jadi dari total PPH terutang 2021 dibagi dengan 12 bulan, seperti itu. Ya, jadi ini adalah untuk perhitungan omset 4,8 di atas 4,8 miliar sampai 50 miliar. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu perusahaan dengan omset di atas 50 miliar. PTC dengan omset 52 miliar pada tahun 2021, total biaya 50 miliar. Selama tahun 2021, transaksi penjualan yang dipotong PPH adalah PPH 23 70 juta, PPH 22-nya 100 juta. Hitung PPH terutang PTC ya. PTC tahun 2021. Penjualan 52M, biaya 50M, laba sebelum pajak 2M. PPH terutangnya langsung dikalikan dengan 22%, sehingga didapatlah angka 440 juta rupiah. Ini adalah PPH terutang. Kredit pajak, PPH 23-nya 70 juta, ini 100 harusnya. Kemudian PPH 22-nya 100 juta, kredit pajak 170, sehingga pajak yang masih harus dibayar PTC adalah 270 juta rupiah. Angsuran PPH 25 bulanan sebesar 36.666.667 rupiah. Oke teman-teman, itu tadi 3 contoh sekaligus untuk perusahaan yang beromset
4, miliar, kemudian lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, kemudian omset di atas 50 miliar. Masing-masing sudah saya berikan contoh kasusnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi untuk teman-teman sekalian menghitung besaran pajak PPh badan yang masih harus dibayar. Mudah-mudahan berguna dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.